Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahmat dengan NIM F1E3250062. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk remedial UTS Statika Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang penyajian data dalam statistik dan probabilitas. Langsung saja saya akan menjelaskan secara tahap demi tahap. Yang pertama, pengertian data dan variabel. Dalam statistik, data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Sedangkan variabel adalah karakteristik atau sifat dari suatu objek yang bisa berubah-ubah atau bervariasi antara individu. Contohnya seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, curah hujan, lama antrian, atau kecepatan kendaraan. Setiap hal yang nilainya bisa berbeda antara satu orang atau benda dengan yang lain disebut variabel. Yang kedua, jenis-jenis variabel. Secara umum, variabel dibagi menjadi dua jenis besar. Yang pertama, variabel numerik atau kuantitatif. Variabel numerik atau kuantitatif ini adalah variabel yang nilainya berupa angka dan bisa dioperasikan secara matematis. Misalnya dijumlahkan, dikurangkan, atau dihitung rata-ratanya. Variabel numerik dibagi menjadi dua. Variabel kontinu, yaitu yang bisa diukur dan nilainya bisa sembarang, contohnya berat badan, suhu ruangan, dan kecepatan mobil. Yang kedua, variabel diskrit, yaitu variabel yang nilainya berupa bilangan bulat, hasil hitungan, misalnya jumlah anak dalam keluarga atau banyaknya produk cacat di suatu pabrik. Yang selanjutnya, variabel kategori atau kualitatif. Ini adalah variabel yang tidak bisa diukur dengan angka, melainkan dibedakan berdasarkan nama atau label. Dibagi menjadi dua juga, variabel nominal, yaitu yang tidak memiliki urutan, contohnya jenis kelamin, suku bangsa, atau merek televisi. Yang kedua, variabel ordinal, yaitu memiliki urutan atau tingkatan, misalnya tingkat kepuasan pelanggan atau peringkat produk. Selanjutnya, yang ketiga, skala pengukuran data. Dalam statistik, data dibedakan berdasarkan skala pengukurannya menjadi dua kelompok besar, data kuantitatif dan data kualitatif. Yang pertama, data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan hasil dari pengukuran atau perhitungan. Terdiri dari data interval, jaraknya sama tapi tidak memiliki nol mutlak, contohnya suhu dan dalam Celcius. Yang kedua, data rasio, jaraknya sama dan memiliki nol mutlak, contohnya berat badan dalam kilogram atau panjang dalam meter. Yang ketiga, data distrik, data yang diperoleh dari hasil menghitung seperti jumlah siswa atau jumlah meja di kelas. Yang kedua, data kualitatif, data yang tidak bisa diukur dengan angka, melainkan hanya bisa dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Misalnya data berbentuk kata, kalimat, atau gambar. Data kualitatif terdiri dari tiga, yaitu data biner atau dichotomous, hanya punya dua kemungkinan seperti ya atau tidak, hidup atau mati, atau hitam atau putih. Data yang kedua, data nominal, kategori tanpa urutan seperti jenis kelamin atau agama. Yang ketiga, data ordinal, kategori dengan urutan seperti tingkat kepuasan atau peringkat. Yang keempat, metode penyajian data.
Setelah data dikumpulkan, tentu kita selalu menyajikan agar mudah dipahami. Salah satu cara umum adalah dengan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi artinya kita menghitung beberapa banyak data yang termasuk dalam suatu kategori atau interval tertentu. Ada dua jenis, satu distribusi frekuensi kualitatif digunakan untuk data kategori seperti jenis kelamin atau tingkat pendidikan. Yang kedua, distribusi frekuensi kuantitatif digunakan untuk data angka seperti tingkat badan atau berat badan. Dari sini kita bisa juga menampilkan frekuensi relatif, yaitu perbandingan terhadap jumlah keseluruhan data. Dan untuk penutupnya, dari pembahasan ini kita belajar bahwa variabel adalah ciri yang bisa berubah antar individu. Data bisa berupa angka atau kuantitatif dan kategori atau kualitatif. Dan agar mudah dipahami, data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau distribusi frekuensi. Statistika ini tidak hanya soal angka, tapi juga cara kita memahami dan menyajikan informasi dengan jelas dan logis. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam penyampaian materinya, Pak. Mohon maaf. Mungkin penjelasan untuk materi kedua cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa